Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tentunya saya berharap teman-teman tetap semangat. Dan saya akan mereview hasil pertandingan khususnya yang berlangsung di Inggris, di mana Chelsea meraih 3 kemenangan penting mereka di Stamford Bridge ketika mengalahkan tamunya Wolverhampton Wanderers dengan clean sheet 3-0. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun yang diciptakan oleh pelatih kepala yang baru mereka datangkan dari Brighton menggantikan Thomas Tuchel, Graham Potter, setelah mengalahkan Crystal Palace dengan 2-1. Sekarang mereka bisa menang dengan 3 gol tanpa balas, dan ketiga gol dari The Blues diciptakan oleh Kai Havertz, kemudian Christian Pulisic dan pemain pengganti Armando Broja yang masuk di babak kedua. Wajar, pantas Chelsea bisa memenangkan pertandingan. Dari semua statistik, semua aspek yang ada di lapangan, pasukan Graham Potter ini unggul dari Wolves. Dan mereka bisa menciptakan ada 20 tembakan sepanjang laga, 7 diantaranya on target, dan 68% penguasaan bola. Jadi ini luar biasa penampilan dari Chelsea yang terus naik. Dan sekarang hasil dari kemenangan Wolves ini membuat Chelsea itu menembus zona Champions. Ada di posisi keempat. Ya, setelah Man City, Arsenal, dan Spurs. Kemudian ada Chelsea, 16 poin. Ya, walaupun masih tertinggal sekitar 7 poin dari situ, tapi ini cukup bagus buat Chelsea yang sebelumnya agak terseok-seok, tapi sekarang dengan Graham Potternya mereka ada mengisi posisi yang tadinya ditempati oleh Brighton. Brighton itu tergeser ke posisi ke-6 ya dengan 14 poin setelah menderita kekalahan di kandang sendiri. Ini mantan klub dari Graham Potter, di mana Brighton sudah ditangani oleh Roberto De Zerbi saat ini, dan gol tunggal dari Harry Kane, striker dari Tottenham Hotspur, menamatkan perlawanan perjuangan dari Brighton yang saya sudah bilang tergeser ke posisi ke-6. Dan bagi Spurs, mereka sekarang ada di posisi ketiga dengan hanya 1 poin di belakang Arsenal. Ini seru, 3 tim yang ada di atas, City, Arsenal, dan Spurs. Namun harus berhati-hati karena pergerakan dari Chelsea perlahan tapi pasti terus bisa berada di posisi atas atau di 4 besar. Dan Potter sebagai pelatih belum pernah kalah sejak ia menangani Chelsea. Diawali dengan hasil imbang melawan Salzburg dan memukul Milan di Stamford Bridge. Kemudian menang lawan Crystal Palace dan sekarang menang melawan Wolves. Pertandingan selanjutnya bagi Chelsea ini akan dimainkan di Villa Park menghadapi Aston Villa. Tetap harus berhati-hati bagi Chelsea, bukan tidak mungkin Aston Villa bisa membuat kejutan. Tapi kalau melihat dari tren positif dari The Blues, saya meyakini bahwa The Blues ini akan tetap aman-aman saja bersama dengan Graham Potter dan bisa meraih kemenangan menghadapi pasukan Stevie Gerrard, Aston Villa. Nah, kalau melihat juga dari starting 11 yang ditampilkan oleh Graham Potter, ya, di belakang bermain dengan agak berbeda ya. Saya pikir dengan Chalobah dimainkan di sana, Koulibaly ada, kita tidak melihat Silva di sana, Ben Chilwell juga tidak ada, Cucurella yang bermain dari sisi kiri, Azpilicueta yang bermain di sisi kanan, Loftus-Cheek bermain dengan Jorginho di sini ya. Kovacic ada memang tapi masuk di babak kedua. Walaupun memang tanpa N'Golo Kante, sejauh ini mereka bagus, oke, terutama bagaimana pembenahan yang dilakukan oleh Potter di lini tengah yang menjadi kekuatan mereka. Kemudian ada 2 pemain yang berdiri di belakang satu striker, ada Havertz tentunya di depan, bukan Aubameyang bahkan. Aubameyang itu diparkir, tidak dimainkan sama sekali oleh Graham Potter, termasuk dengan Raheem Sterling yang juga tidak dimainkan. Padahal kalau bisa melihat, Aubameyang ini kan mencetak 2 gol beruntun dalam 2 pertandingan. Melawan Crystal Palace dia mencetak gol dan juga melawan Milan dia membuat gol di Liga Champions. Tapi kali ini rotasi dibuat oleh Graham Potter untuk mengistirahatkan Auba dan Raheem Sterling. Havertz ada di sana, ada Pulisic yang dimainkan didorong lebih awal, kemudian dengan Mason Mount. Dan Mason Mount berperan besar saya pikir dalam 2 gol pertama Chelsea. Artinya ini ada permainan yang luar biasa dari pergerakan Mount, assist dia, umpan terukur dia yang menghasilkan membuatkan gol bagi Chelsea.
Ia awali dengan kerjasama dengan Chalobah di babak pertama. Dia mengangkat bola dari sudut kanan pertahanan sebelah kiri Wolf. Dan akhirnya di sana disambar ditanduk oleh Kai Havertz, menjadikan gol kedua Havertz pada musim ini bersama dengan Chelsea. Sebelum diperbesar oleh Christian Pulisic yang masuk dari sisi kiri menerobos, dan ini juga terjadi ada perpindahan bola yang cepat di antara Pulisic ke Mason Mount, dan Mason Mount itu bisa melihat pergerakan Pulisic yang masuk dan dia memberikan through pass yang sangat baik sekali, umpan dalam daerah kotak penalti, dan akhirnya Pulisic mampu menggetarkan gawang Wolf untuk membuat mereka unggul 2-0. Ya, sebelum akhirnya ditutup oleh Armando Broja dengan bagaimana dia bergerak secara individu ke dalam dan melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut, ke tiang jauh untuk membuat Chelsea itu unggul dengan 3 gol. Jadi semua saya pikir ya, penguasaan bola dimiliki oleh Chelsea, bagaimana pressingnya Chelsea berjalan dengan baik dan membuat Wolves tidak bisa berkembang ya. Untuk bisa mencari satu on target pun susah bagi Wolves. Dan selamat bagi anak-anak pasukan The Blues yang sudah bisa mengatasi pertandingan ini dan tren positif dari seorang Graham Potter. Nah, setelah The Blues masuk ke 4 besar, kita bisa melihat dalam pertandingan Manchester City. Manchester City ini tampil sangat baik. Mereka bisa mendapatkan 4 gol melawan Soton di Etihad. Dan lagi-lagi Erling Haaland bisa menyumbang 1 gol. Gol terakhir, gol keempat bagi City. Mestinya dia bisa membuat hat-trick. Bahkan ada yang kena menerpa tiang. Sayang memang cuma 1, tapi cukup buat dia untuk melaju di atas sebagai pencetak gol terbanyak sementara di Inggris ya. 15 gol saat ini dalam 9 pertandingan yang dilakoni oleh Haaland bersama dengan City. Atau ini gol ke-20 dia di semua kompetisi yang ada. Ini luar biasa bagi seorang Haaland. Ya, ketika dia selalu bisa menjadi ancaman, monster yang sangat menakutkan di kotak penalti. Dan dia sudah buktikan dari pertandingan ke pertandingan, dari pekan ke pekan. Bukan saja di IPL, tapi juga di UCL. Dia begitu gacor, begitu menakutkan buat pertahanan lawan, buat penjaga gawang lawan. Ya, ketika dia masuk lapangan semua seperti sudah agak gemetar. Melihat bagaimana seorang Erling Haaland yang sangat buas di kotak penalti. Dan bagi pasukan Pep, mereka memang wajar bisa mengalahkan pasukan Ralph Hasenhuttl. Ya, Soton ini dengan 4 gol tanpa balas. Mereka juga unggul di semua aspek permainan di lapangan. Ya, kita bisa melihat bahwa sampai 66% penguasaan bola. Ada 21 percobaan menembak. Ya, ini bagus sekali, 7-8 on target yang mereka bisa dapatkan. Mestinya mereka bisa menang lebih dari 4 gol. Banyak peluang yang tercipta. Yang memang dengan penguasaan bola yang tinggi ini menjadi konsep filosofi permainan dari Pep ini. Menguasai bola sebanyak mungkin, ya, kemudian bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka selalu bisa mencetak gol lebih dari 1 gol. Ini satu hal yang sangat baik dan sulit terbendung. Mereka sekarang ada di posisi atas klasemen. Masih menunggu pertandingan dari Arsenal melawan Liverpool. Arsenal itu harus bisa menang pada pertandingan malam ini melawan Liverpool kalau ingin mengambil alih posisi di atas. Karena mereka tertinggal 2 poin dari Manchester City setelah Manchester City menang lawan Soton. Dan memang belum terkalahkan Manchester City sampai sejauh ini. Satu-satunya tim di IPL. Kalau Arsenal kan sudah 1 kali kalah dari United. Dan kita akan menunggu pertandingan nantinya pada akhir pekan depan. Itu duel sengit, big match di IPL. Ketika pasukan Pep ini harus ke Anfield untuk bisa bertarung melawan Liverpool. Ini yang ditunggu-tunggu. Apakah City akan mendapatkan kekalahan pertama atau terus mereka akan melaju? Karena sekarang City sudah terus tancap gas. Ya, mereka terus berada di atas. Ya, untuk bisa memelihara kesempatan mereka, peluang mereka untuk kembali bisa menjadi juara di IPL. Dan memang bagaimana laju sekali mereka berlari ini seakan bagi siapapun sulit untuk bisa menahan. Tinggal tentunya Pep akan berhitung satu-satunya tim yang paling ditakuti oleh Pep. Karena tim yang bisa mengalahkan City itu, peluang itu ada di Liverpool. Walaupun Liverpool sedang tidak bagus-bagusnya. Sekarang bahkan tergeser mungkin sampai ke posisi ke-10 klasemen. Namun City selalu mengalami kesulitan. Artinya bahkan dalam 2 tahun terakhir ini City sulit untuk bisa menang. Terakhir kalah di Community Shield. Bahkan dengan skor sangat telak. Ini yang membuat Pep harus berhati-hati mewaspadai Liverpool. Apalagi di Anfield. Dan Liverpool ingin bangkit. Untuk bisa membuktikan mereka bisa menjegal
langkah lajunya ya City. Karena kalau City menang ini semakin sulit. Liverpool diharapkan untuk bisa menahan laju ini sehingga persaingan tetap terbuka. Ini yang saya tunggu dalam duel akhir pekan. Jadi sekali lagi selamat buat City yang sekarang sudah ada di puncak klasemen, namun kita akan tunggu pertandingan antara Arsenal. Arsenal juga saya pikir sulit untuk mengalahkan Liverpool ya. Bahkan kita lihat dalam 5 tahun terakhir kalau di IPL mereka tak berdaya memain di kandang mereka di Emirates atau di Anfield. Seakan sulit untuk mereka bisa mengalahkan Liverpool. Namun sekarang Arsenal sedang bagus. Trennya positif. Bukan tidak mungkin juga mereka bisa mengalahkan Liverpool. Kita akan tunggu nantinya dalam pertandingan pada pukul 22.30 malam ini ketika mereka menjamu The Reds. Jadi itulah review saya di IPL. Sementara di Serie A itu Milan mengalahkan Juventus dengan 2 gol. Itu luar biasa bagi Milan. Sehingga mereka sekarang tetap memelihara poin dalam persaingan dengan Napoli, dengan Atalanta di klasemen sementara. Dan membuat ancaman bagi Allegri dan untuk Allegri bisa keluar ya dari Juventus. Karena Juventus dalam posisi yang lagi oleng ya. Lagi kena turbulensi, turun. Dan ini pemecatan semakin dekat tentunya bagi Allegri. Dan selamat buat Milan yang sudah mengatasi lawan yang kuat. Bahkan mereka dengan clean sheet. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan review yang ada khususnya yang ada di IPL dengan Chelsea yang sekarang sudah menembus ke 4 besar zona Champions. Dan City semakin kuat. Ya, semakin mereka ada di atas puncak klasemen. Seperti nyaman mereka. Walaupun ada tekanan dari Arsenal, tapi bagaimana kekuatan dari pasukan Pep ini. Seakan-akan mereka tidak ada lawan di IPL. Kita akan tunggu nantinya. Apakah City akan terus mempertahankan rekor mereka sebagai tim yang tidak terkalahkan sejauh ini. Bersama dengan Ropan. Ciao.